Bikin opor ayam pakai sasa santan, kentalnya pas, meresap sempurna. Opor ayam jadi gurih creamy. Wangi. Nasi opor lebaran. Mantap! Saya juga kalau dapat ini mungkin bikin nasi goreng. Permasalahannya adalah di ati, di bone marrow, dan di telur. Kamu overdo it. Gak ada orang serve bone marrow dengan dish utama, taruhnya 2, pasti 1. It doesn't work like that. Oke, kamu harus tetap pikirkan comforting. Jangan overdo it. Ya, Chef. Oke, thank you. Baik, kami akan mencicipi masakan kalian semua. Yang pertama, Alsya, silakan ke depan. Aku maju bawa nasi goreng aku. Jujur sebenarnya aku full of pede banget ya ke depan. Tapi aku penasaran kenapa aku dipanggil pertama di challenge kedua. Apa nasi goreng aku nggak enak? Alsya, Ya Chef, ini apa? bone marrow fried rice Chef. Bone marrow-nya kamu gimana? Tadi aku ambil sedikit untuk masak di Sini? ya nasi gorengnya. Terus habis itu yang bone marrow-nya yang ini aku bake aja Chef pakai salt and pepper. Hanya salt and pepper. Salt, pepper, sama lemon sedikit. Terus atinya kamu masukin ke nasi goreng? Yes, tadi dapat ati juga. Atinya kamu langsung aja? Atau Enggak Chef, kamu... aku proses dulu karena tadi aku buat 2, yang satu langsung aku mau masukin itu dia agak banyak. Jadi aku goreng dulu supaya crunchy si atinya, baru aku masukin ke nasi gorengnya Chef. Alsya, Ya Chef. nasi gorengnya rasanya sebetulnya nggak ada masalah. Cuman saya mau ngasih masukan. Satu, isian dari nasi gorengnya itu terlalu banyak. Ada atinya, kemudian ada jamur juga. Kemudian untuk bone marrow. Bone marrow tadi Alsya sebetulnya bisa tambahkan juga garlic powder atau garlic. Potongan garlic. Jadi untuk mengurangi aroma dari bone marrow-nya tersebut. Kasih Alsya. Thank you Chef. Itu menurut saya nasi gorengnya pas. Ati ayam kamu tuh berasa. Untuk bone marrow-nya kamu cuma taruh lada sama garam. Itu bener banget kata Chef Norman, itu mungkin bisa ditambahin aromatik. Tapi kalau dimakan bareng sama nasi gorengnya, saya suka aja. Soalnya saya suka sumsum. Jadi itu rasanya gurih banget waktu dimakan, plus ada acarnya juga. Untungnya kamu bikin acar. Jadi waktu dimakan enak aja di mulut saya tuh. Overall sih saya suka. Thank you Alsya. Thank you Chef. Alsya, pilihan yang tepat ya. Ati ayam dengan bone marrow kamu bikin nasi goreng. Saya juga kalau dapat ini mungkin bikin nasi goreng. Permasalahannya adalah di ati, di bone marrow, dan di telur. Kamu overdo it. Gak ada orang serve bone marrow dengan dish utama, taruhnya 2, pasti 1. It doesn't work like that. Oke, kamu harus tetap pikirkan comforting. Jangan overdo it. Ya Chef. Oke, thank you. Thank you so much Chef. Balik ke bench, of course aku happy banget karena lebih banyak pujiannya daripada kesalahannya itu minim banget. Jadi aku rasa aku sangat pede sih kalau aku nggak bakalan pressure test. Alsya kali ini mengeluarkan jurus nasi gorengnya lagi. Karena kemarin dia menang di challenge dengan nasi goreng, I think it's smart untuk melakukan sesuatu yang memang kita familiar. Ragil. Aku menjadi orang kedua yang maju ke depan. Ya, walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi kayaknya nggak seburuk itu deh. Sausnya apa ini? Lemon cream sauce. Sorghumnya dikasih seasoning nggak?
Kasih chef. Salt sama black pepper. That's it. Ya. Makarannya diapain lagi? Pertama saya cure dulu pakai salt, sugar sama lemon zest untuk ngilangin bau amisnya. Habis itu saya smoke chef. Ragil pernah masak sama mackerel? Belum chef. Belum, ini pertama kali? Iya. Tapi udah cobain? Sudah chef. Enak? Enak. Mungkin makarelnya saya sedikit terlalu lama pas ngegrill. Oke. Saya rasa sos kamu ini overpowering the whole dish. Oke. Lemonnya terlalu kencang. Oke. Ya meskipun kamu bilang lemon cream sauce, seharusnya dia lebih tone down karena kamu sudah pakai krim kan. Oke. Tapi ini just nonjok di palate bener-bener asam lemon. Oke. Untuk mackerelnya sedikit terlalu dry. Ya. Dan saya menyayangkan kenapa dipotong. Oke. Karena kamu dapat half fillet fish mackerel yang sangat bagus. Oke. Seharusnya kamu bisa taruh whole. Oke. Ragil, Ya chef. saya sepakat dengan Chef Juna tadi, lemony-nya itu terlalu kuat. Tapi carrotnya, tingkat kematangannya bagus. Kalau sedikit di glazing, sedikit aja, pakai honey atau maple syrup, Oke. mungkin akan menolong Oke. mengurangi acidic dari lemon cream Oke. kamu. Oke. Ya, Ya. thank you Ragil. Thank you chef. Ragil, Ya chef. kalau saya beda dikit, soalnya kan kalian semua juga tahu saya nggak suka amis kan. Justru lemon sauce kamu itu bantu saya untuk cover mackerel. Cuma sorghumnya memang very bland ya. I wish kalau misalnya sorghumnya kamu smoke sebentar, jadi ada rasa smoky-nya kamu masukin juga ke sorghumnya. Oke. I think it will be better. Oke. Thank you, Ragil. Thank you chef. Thank you. Tadi si sorghum itu lama banget matangnya chef. Baru matang di menit-menit terakhir, jadi nggak sempet aku apa-apain. Steph, come on. Aku orang ketiga yang dipanggil maju ke depan. Jujur aku sih udah pasrah ya. Karena aku aja pribadi aku nggak puas dengan hasilnya. Stephanie bikin apa? Bikin pigeon goreng dengan sambal bawang. Jadi pigeon goreng dibumbuin apa? Dibumbuinnya dengan bawang putih, bawang merah, lengkuas sedikit sama ketumbar. Oke. Pernah nggak ngolah pigeon? Mengolah belum pernah chef, tapi udah pernah makan. Susah. Tadi kamu bikinnya gimana? Jadi dimarinate? Jadi aku ungkep dulu, Ah, tahu habis itu aku goreng chef. Ungkap berapa lama? Kurang lebih 15-20 menit. Kok nggak bikin nasi putih? Dan waktu 30 menit kayaknya agak riskan chef, takutnya nggak matang. Stephanie, Ya chef. honestly sebenarnya konsepnya tuh mungkin bagus, cuman eksekusinya kurang maksimal. Jadi waktu dimakan tuh dia masih ada kayak ada resistance from the meat kalau pas aku rasain, dan belum meresap dengan sempurna. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu pakai ketumbar, itu minim, bener-bener minim banget masuk sampai ke dagingnya. Thank you Stephanie. Thank you chef. Pigeonnya saya rasa minyak kamu kurang panas. Karena dia menyerap minyak. Sehingga kamu bisa lihat, meskipun warnanya seperti itu, dia tuh nggak kering. Jadi saya rasa musuh kamu adalah waktu. Sehingga kamu buru-buru, padahal waktu kamu masih ungkep, kamu sudah bisa panasin minyak kamu. Ngolah pigeon itu benar-benar tricky banget. Coba aku dikasih waktu sedikit lagi aja, mungkin flavornya akan lebih baik. Stephanie, ketika kamu nyiapin air panas untuk bumbu ungkepannya kamu kasih ekstra lebih banyak. Kemudian kamu bisa bikin dry mix untuk ditaburkan. Itu untuk mengurangi bau gemi. Memang tidak harus seperti itu, tapi ini adalah salah satu cara untuk mensiasati dengan waktu yang cukup singkat. Thank you, Stephanie. Thank you chef. Dengar komentar juri, aku memang udah pasrah banget. Aku pasti masuk ke pressure test lagi kali ini.
Next, Elsa. Aku dipanggil ke depan. Ya udah aku bawa aja lah itu turkey ballsku, mau pamer sama chef. Aku bisa masak 30 menit loh, chef. Elsa bikin apa? Aku bikin turkey cheese balls, chef. Dippingnya apa? Cheese sauce cheddar. Mixture dari turkey-nya ini apa aja? Jadi turkey-nya aku langsung giling, aku kasih spices seperti paprika powder, ada onion, garlic, herbs, oregano, basil, pepper, salt, dan aku bikin bola-bola, dalamnya ada mozzarella-nya. Elsa pernah makan turkey? Nggak pernah. Nggak pernah, ini pertama kali. Iya, Kok bisa kepikiran bola-bola? aku taunya kalau turkey biasanya di roast dulu kan chef, dan lama. Karena menurutku untuk 30 menit harus cepat. Jadi aku pikir langsung dijadiin kayak bola-bola, kayak ayam gitu. Cheese sauce pakai apa aja? Cheese sauce-nya aku pakai krim sama cheddar chef. Dan aku kasih salt, black pepper juga. Elsa, cukup baik ambil keputusan, kamu dapat turkey leg 30 menit, kamu jadiin ini. Cuman saya mau tanya, kenapa agak sedikit keras? Kamu rebus dulu atau gimana? Oh enggak chef, aku kasih kuning telur sama panir langsung aku goreng. Kuning telur di bola-bolanya? Di dagingnya. Setelah jadi bola-bola? Enggak, di dagingnya aku kasih seasoning yang powder juga sama salt pepper, kasih kuning telur, terus aku bola-bola sama mozzarellanya, baru aku panir. Ada yang kurang? Susu. You need susu di situ. Iya. Karena kalau enggak dia akan kering ya. Kering. Awalnya kering sehingga bisa jadi keras. Aku kira turkey ini mirip-mirip kayak ayam, ternyata beda. Seharusnya aku tambahin susu di dagingnya. Wah, ini aku baru tahu sih triknya chef. Elsa, turkey itu very lean. Lean. Jadi ada siasatan 30 menit, ya udah secepatnya kamu ambil aja tuh. Any fat, caca, masukin supaya kamu punya meatball is more soft. Terus untuk sausnya, karena kamu udah masukin cheese ke dalam turkey ball kamu, I wish it's more lebih ke garlic aioli, something like that. Jadi lebih komplimen aja daripada cheese and cheese. Aku lebih prefer something lebih light and aromatic. Itu aja Elsa, thank you. Thank you chef. Kalau saya bilangnya bukan keras, lebih ke kering. Jadi selalu kalau kita buat bola-bola turkey, itu pasti ada campuran susunya. Basically injecting liquid supaya dia ngebalurin di antara potongan-potongan kecil daripada gilingan si turkey tersebut. Itu sih sebenarnya permasalahannya, yaitu. Thank you Elsa. Thank you chef. Walaupun di saku masih ada kurangnya, tapi secara ide ini sudah cukup baik, jadi aku cukup puas sih sama hasilnya. Bu Sandra? Selanjutnya akulah dipanggil ke depan. Kau rice bowl, bagus-bagus. Jangan sampai aku masuk PT ya. Apa ini? Tadi dapat fish itu apa polak. Iya, terus? Terus digoreng tepung, terus gochujang glaze. Diambilnya ikannya ya kan, belah. Ambil satu lagi. Aduh, cari apanya lagi di situ, chef? Waduh, ini mesti hati-hati. Kenapa? Ada yang belum matang. Iya, chef. Oh iya, transparan ya. Iya. Nunggu sandal ya? Transparan. Dia seharusnya menjadi opak, jadi putih. Nah, ini oke. Ini masih oke, ini oke. Ini transparan. Tapi semua tadi udah aku goreng loh, bagus chef. Udah sampai garing luarnya itu semua. Lama aku goreng tadi si polok ini, bisanya dia nggak matang. Kenapa kepikiran pakai gochujang, Bu Sandra?
pernah bikin yang chicken pakai gochujang glaze Gochujang. itu. Terus ini lapisannya apa? Tadi potato starch, putih telur, sama salt pepper, sama garlic, sama onion powder juga. Ada maizenanya? Enggak, potato starch aja. Oke, jadi ada dua yang saya lihat ya. Tadi ada dua dari potongan itu yang sedikit under. Ya, permasalahannya kalau memang ikan tersebut sashimi grade kita tidak masalah. Cuman ini kan bukan. Oh iya. Permasalahan yang utama adalah gulanya terlalu banyak. Karena gochujang sendiri sebenarnya sudah agak manis. Dan yang kedua, taburan daripada biji wijennya terlalu banyak sehingga aftertaste-nya stay biji wijen. Seharusnya dikit aja dan taburnya jangan dekat-dekat, taburnya 30 cm. Aku pikir biar dia agak mengkilat, aku lebihkan gulanya sedikit di situ. Sama biji wijen ini udah aku taruhnya tadi sedikit tangan ini memang nambah lagi taruh jadi kebanyakan. Bu Sandra, Ya, Chef. buat saya tuh justru kekurangannya itu adalah terlalu asin. Dicobain nggak tadi Bu Sandra? Pas pertama dicobain kayak kurang garam, Chef. Jadi terakhir ketemu. Gochujang itu kan fermentasi ya. Itu udah Yang asin. namanya fermentasi itu udah asin. Udah asin. Sayang, tadi sih saya masih dapat crispy-nya masih dapat, terus ikan polok gigitannya juga masih bagus. Cuman memang aftertaste-nya terlalu dominan wijen. Terima kasih Bu Sandra. Bu Sandra. Loh. Tenang Bu Sandra. Belum. Tenang, belum. Bu Sandra, Iya, Chef. kok Bu Sandra nggak bikin kari gitu loh? Kan kalau kepikiran aku kan kalau dapet fish gitu kan, kayaknya enak kan pakai kari kan. Bumbu-bumbu karinya Bu Sandra tuh menurut aku tuh enak banget. Soalnya di gochujang tuh kurang mencerminkan karakter Bu Sandra. I wish you put yourself in your plate itu. Takutnya bikinnya kari-kari terus, Chef. It's okay, as long it's nice, it's okay. Kekuatannya Bu Sandra di mana itu loh, ya. Thank you Bu Sandra. Thank you, Chef. Aduh iya, Chef. Tadi aku takut dibilang nggak keluar dari comfort zone, makanya nggak aku buat kari, Chef. Walaupun banyak miss-missnya di situ, tapi overall masih oke makanan aku. Bunga, Aku membawa ceker kecapku yang aku masak hanya dalam waktu 30 menit itu. Ya, aku sedikit khawatir, tapi semoga saja rasanya enak ya. Hai semua, temenin aku masak yuk. Masak opor ayam pakai tahu dan tempe. Ini masakan kesukaan anak-anakku selain kari. Yuk langsung aja kita masak. Nah, semua bumbu-bumbu udah aku blend. Kita masukkan bumbu yang udah di blend tadi ya. Masukkan aromatiknya, daun salam, serai, dan daun jeruk purut. Setelah bumbunya cukup harum, kita masukkan ayamnya. Kita masak ayam ini sampai dia berubah warnanya ya. Ini boleh kita tambahkan sedikit garam, gula, lada bubuk, pala. Kita tambahkan sedikit air ya. Biar rasa opor ayamku semakin nampol tak tertandingi, aku pakai sasa santan. Rasa gurih dan kriminya bikin masakanku jadi juara. Aku suka banget pakai sasa santan karena kentalnya pas dan nggak gumpal. Opor ayam pakai tahu dan tempe favorit anakku udah jadi Rasa tambah gurih creamy sejak sama sasa santan. Ayo, Mama. Belum tidur? Mau bantuin bikin opor lebaran. Sini tuang santannya. Itu nanti gumpal. Tenang Bu, sasa santan kentalnya pas, meresap sempurna. Bikin opor ayam gurih creamy. Wangi. Opor lebaran. Mantap. Opor ayam lebih lezat sejak sama sasa santan.